Engkau baik Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Engkau. Malam ini bicaralah Engkau, karena kami benar-benar haus akan kehadiran-Mu. Malam ini kami rindu Engkau yang bicara. Berpesanlah kepada kami, hingga kami bisa mengerti dan memahami rencana-Mu lebih lanjut. Biarkan Tuhan di tahun yang baru ini, kami bisa merasakan lebih lagi bahwa Tuhan selalu memperhatikan kami. Kuasailah lidah bibir hamba-Mu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan biarlah Engkau yang bicara di tengah-tengah umat-Mu. Dan bersabdalah Engkau, tegurlah kami bila kami salah. Kuasailah ruangan ini dengan darah-Mu, sehingga kami siap Tuhan untuk mendengarkan pesan-pesan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Ada sukacita hari ini? Puji nama Tuhan. Ada kasih hari ini? Coba tengok kiri kananmu. Aku mengasihi kamu dengan cinta Tuhan. Aku mengasihi kamu dengan kasih Tuhan. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan saudara. Puji nama Tuhan. Saya ingin melihat senyum-senyum wajah gembira dari saudara semua. Karena walaupun keadaan capek dan lelah, tapi Tuhan itu sangat mencintai kita. Amin. Dia ada karena hidup kita ini seperti kemah. Sudah tahu kemah? Kemah ini bisa dibongkar pasang, saudara. Seperti bangsa Israel pada waktu itu belum masuk ke Kanaan. Kita ini punya tubuh itu adalah kemah. Suatu saat kemah itu akan dibongkar. Dan saat dibongkar kita tidak punya tempat. Tetapi Tuhan berkata, nulis segera oleh Hema, aku memanggil kamu untuk menghadap pada Bapakku. Puji nama Tuhan. Saudara, persiapkan diri saudara untuk masuk dalam tema hari ini adalah menyembah roh kebenaran. Apa arti roh kebenaran itu, saudara? Kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah, kita punya sertifikat untuk masuk surga. Itu sah di bumi maupun di surga. Ketika saudara percaya dan ketika saudara masuk di dalam kebenaran itu, maka roh kebenaran itu akan menuntun saudara menuju kemana arah Allah tuntun saudara. Mari kita imani bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Sekalipun kita tidak punya uang, sekalipun kita punya beban berat, mungkin kita sakit, penyakit menghadang kita, atau mungkin persoalan di dalam global dunia ini di mana manusia tidak ada kasih, suami istri bertengkar, anak bertengkar, mantu bertengkar, cucu bertengkar, tidak enak saudara. Tapi alangkah baiknya kita belajar untuk membina hidup kita itu menuju di dalam roh kebenaran itu. Kenapa? Karena roh kebenaran itu membawa kita menuju kebahagiaan. Amin. Dan kebahagiaan yang Allah berikan adalah kebahagiaan yang sejati di bumi maupun di surga. Tidak ada tandingannya. Maka itu kita harus persiapkan hati kita benar-benar bahwa kita bukan lagi milik dunia. Amin. Tapi kita tinggal di dunia harus bekerja keras dengan gigih. Selagi kamu kuat, bekerja dengan keras. Selagi kamu mampu, bekerja dengan keras. Amin. Itu janji Tuhan di dalam hidup kita. Maka itu kita harus sadar bahwa hidup kita dalam dunia ini hanya sementara. Tetapi selama kita tinggal di dalam kesementaraan ini, kita tinggal di dalam kehidupan kita apa adanya. So kita akui saudara bahwa kemah hidup kita ini kadang tidak enak. Mut-mutan, tahu ya saya mut-mutan. Kadang sebentar senang, sebentar sedih, sebentar senang, sebentar marah-marah, sebentar emosi-emosi meledak sampai hari-hari, mungkin karena dendam bisa berbulan-bulan. Nah, itulah yang memicu keadaan kemah menjadi sakit. Dari sakit jantung, sakit emah ya, yang tinggi. Ada banyak hal penyakit itu bisa datang sewaktu-waktu. Tapi kita sadar bahwa hidup di dalam dunia ini butuh penjagaan yang ketat dari Tuhan. Nah, makanya caranya bagaimana, Bu? Ibu enak ngomong-ngomong dengan Tuhan, bisa ngomong-ngomong langsung. Enggak, saya tidak bisa ngomong-ngomong langsung, saudara. Kalau saya bisa ngomong-ngomong, saya malaikat, saudara. Saya manusia yang lemah, manusia yang menangisan, manusia yang tidak mampu, manusia penakut. Tapi
Tapi bila Tuhan yang maju di depan, saya tidak akan merasa sendiri. Bukan saya tidak merasa takut tetap, tapi saya merasa tidak sendiri. Demikian juga hidup kita. Kalau kita menjadi anak Allah, kita harus berubah. Ini tahun yang baru, hidup yang baru. Jangan seperti yang dulu. Mungkin dulu kita malas berdoa. Mungkin dulu kita tuh cari kebenaran kape dewek. Tahu cari kebenaran kape dewek. Merasa dia pintar, merasa dia mampu. Semuanya itu harus dijalani aja. Tapi apa hasilnya, saudara? Kita mengandalkan manusia, kita akan megah. Kenapa? Karena manusia tidak sempurna. Mengandalkan Bu Titik lagi-lagi, itu mencekno. Kok usah? Nah, jam 9, ternyata sampai jam 3 baru boleh ditelepon. Gak mencekno, sudah. Saya harap saudara bisa mengetahui bahwa hamba tidak satu orang melayani. Amin. Kita bisa melayani dengan banyak orang. Dan kalau saya tidak bisa menerima, itu berarti ada sebabnya, saudara. Saya pengurapan, ada setannya. Takut transfer ke saudara, atau saya tidak dengar. Jadi saudara semua maklum, ikhlas, memaklumi. Aduh, wajah-wajahnya coba aja. Enggak ya, kita harus ikhlas menerima dan sabar menunggu. Amin. Tuhan itu selalu ada di pihak kita, asal kita menjadi orang pilihan Allah, walaupun dengan kondisi yang mengeluh, tetapi kita tetap menjadi indah. Kenapa? Karena kemah kita bukan pakaian dari manusia, tapi kemah kita adalah pakaian dari Allah. Kalau pakaian dari Allah itu kekal apa tidak? Kekal apa tidak? Kekal, berarti percaya tidak? Percaya, tapi bukan kayak malaikat. Kalau malaikat itu percaya terus, kepak sayapnya terus percaya. Kita ini manusia, kadang kemah yang kita punya itu tidak menjadi kudus karena kita suka marah, kita suka orang bilang tuh ngerundel, suka bergosip, kemahnya jadi redup. Itu bisa dicas lagi menjadi terang kalau kita minta pengampunan dari Tuhan. Amin. Jadi siapapun, tidak peduli itu hamba Tuhan, tidak peduli itu orang apapun, kalau kita menghadap Tuhan dan meminta pengampunan, maka kemah itu menjadi pakaian yang menjadi putih. Memakai satu pakaian yang bercahaya dari Allah. Senang, saudara. Kenapa? Karena Allah beserta kita. Ada satu kesaksian yang lucu, tapi jangan diketawai, saudara. Saya itu dari luar kota, ya. Saya bingung, saudara, apa yang harus saya lakukan gitu, karena mepet sekali jamnya. Hanya saya di toilet, di kamar toilet itu, saya berdoa. Saya tahu ini tidak layak, tapi ada tempat kaca gitu, saudara, yang agak berjauhan dengan tempat kencing, jadi agak sini. Saya berdoa dalam hati, Tuhan, kau lihat aku. Ampuni saya kalau saya menyuruh Tuhan melihat saya, karena saya tidak layak. Hidup saya dan umur saya itu makin bertambah, kondisi fisik juga berubah. Kuatnya saya untuk jadi hambanya. Dan jawab, saudara. Akhirnya saya ikat rambut saya, maaf saudara, karena saya mau saksi, jadi saya harus tahu gitu. Saya ikat rambut saya ke atas. Wis Tuhan, apa adanya aku pasrah. Sekalipun mungkin ini sangat sederhana buat aku, lakukan untuk Engkau. Ampuni saya. Saya tidak tahu bagaimana saya cara melayani dengan baik. Tapi saya mau belajar untuk melayani di tahun baru ini. Saya tidak mau libur lagi, Tuhan. Saya mau jemaatmu makin semangat. Saya hanya punya kerinduan. Sebelum Kau mengambil saya mencintai Engkau dan melayani Engkau lebih. Sudah tahu? Doa yang seperti itu benar kayaknya, saudara ya. Tuhan pasti jawab. Tapi tiba-tiba lampu mati. Dengan lampu mati itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan di dalam sana teriak-teriak ketakutan. Akhirnya saya juga ikut bingung kan, saudara ya. Akhirnya saya juga, waktu saya berkata, Tuhan kok gelap. Dan saya tidak bisa melihat kaca lagi. Dan saya harus bagaimana? Sedangkan alat yang ada di sini geletaan semua, saya dompetnya tepuh, ya maksudnya saya keluarkan itu karena semua ambil jepit, jadi keluarkan semua. Jadi saya tidak mungkin meraih itu, dia jatuh.
karena tempat itu kecil. Akhirnya dengan apa yang ada, yang kita punya itu, saudara, saya berserah. Ya sudah, Tuhan maunya apa? Tidak ada pemikiran yang jahat, tetapi kita lagi galau, ketakutan, kekhawatiran. Apa doaku salah? Gitu. Itu manusia, saudara. Begitu saya berserah, terus dijawab sama yang di dalam. Pancen ini mbak, bukan saya yang ngomong, dalam hati saya ngomong. Tidak mungkin saya ngomong dengan aneh, saudara. Tapi jawab, pancen gini, maksudnya itu bahasa Jawa. Pancen ini mbak sering mati dalam 3 hari ini. Jadi memang di mall itu sering mati selama 3 hari, maksudnya seperti itu. Jadi saya agak lega, dijawab oleh Tuhan. Terus apa caranya mbak? Sing satu ini jawab lagi, kan ada 2. Ya caranya tanono ae. Aku wedi kene, aku takut di sini karena gelap. Ya kamu di dalam aku bingung. Udah di luar itu yang satu. Sautan, jadi seperti ada satu jawaban yang membuat saya itu jadi lebih lega gitu. Ya aku yang lebih di luar gitu. Saya juga nggak tahu dekat pintu, saya juga nggak tahu, gelap semua sudah. Akhirnya saya berserah, saya menyanyi, aku serahkan pada Tuhan, saya nyanyi, aku mau cinta Yesus, terus nyanyi. Lama-lama wis tonton nonong kelak padang dewek, tunggu nanti terang. Benar kan? Begitu nyanyian saya habis terang. Satu mujizat yang saya terima, begitu terang sudah. Muka saya ada kemuliaan Tuhan. Saya melihat malaikat itu menumpang di atas kepala saya. Dan saya bilang, baiklah Tuhan, saya berterima kasih. Kau sudah sediakan yang terbaik untuk hamba-Mu. Saya bahagia karena Engkau ada bersama aku. Terang sudah. Jadi waktu saya mengajar pertama itu saya hanya merasa bahasa tidak layak untuk melayani Tuhan dalam posisi seperti ini. Tapi begitu mati, terangkan kedua, saya punya cahaya kemuliaan karena malaikat itu menumpang. Saya mendapat penglihatan malaikat itu menumpang di atas kepala saya. Dari situlah saya mantap, sukacita luar biasa. Semua dibuka. Itu mujizat. Kuasa Tuhan. Kita tidak minta, tapi Tuhan beri. Amin. Jadi kita menjadi orang pilihan Allah juga harus pandai-pandai berkata. Pandai-pandai untuk bicara dengan Tuhan. Bagaimana caranya pendekatan dengan Tuhan. Itu pasti, saudara. Karena itu ada satu kuasa Tuhan yang besar setiap kita berdoa. Ingat, doa dan pujian penyembahan itu berguna untuk hidup kita dekat pada Tuhan. Catat itu baik-baik. Jangan kita mikirin masalah, jangan kita mikirin ketakutannya. Tapi berdoa dan memuji Tuhan. Itu saran yang utama. Syarat ya di dalam segala perkara, Tuhan pasti memberikan yang terbaik di atas kehidupan kita. Saudara, ada satu kesaksian lagi yang saya akan katakan kepada saudara. Walaupun berat, suatu saat saya mengalami satu trauma yang sangat besar, di mana tiba-tiba saja kaki saya tidak bisa berjalan. Dan akhirnya saya pergi ke dokter, saya ada 1 bulan lebih. Ternyata selaput lututnya itu sobek. Kenapa? Karena banyak berdiri. Kenapa? Karena ibu selalu pelayanan. Oh ya, bukan saya bilang, oh ya tidak apa-apa, itu korban untuk Tuhan, tidak boleh. Itu bukan korban untuk Tuhan. Tapi kita kurang berhati-hati. Tuhan tidak memberikan kita itu sesuatu yang berharga. Kamu melayani, kamu diberkati, terus kamu sakit. Tidak. Itu karena kecerobohan kita. Tuhan tidak pernah memberikan imbal balik, kamu tak berkati pasti kamu sakit. Kamu tak kasih kesembuhan, tapi kamu begini. Tidak ada sudah di balik itu. Kalau Tuhan saya kasih kesembuhan, sembuh. Kalau Tuhan saya kasih berkat ngalir. Gitu sudah. Tidak ada imbal-imbal yang ngalir, koma-koma, titik, tanda seru, tidak ada. Atau bertanya, mari kita imani bahwa Tuhan itu adalah kehidupan kita. Kita akan buka satu ayat, saudara, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 4a. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, yaitu di dunia, di kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Benar enggak? Halo, benar? Benar kan? Tapi dengan tekanan ini bukan berarti Allah membiarkan, oh kamu anakku, tak biar kamu tertekan. Seperti tadi, oh kamu tak kasih kesembuhan, tapi kamu harus begini. Enggak, saudara. Jadi semua manusia pasti mengalami tekanan. Kenapa? Karena kita tinggal di dalam dunia yang fana, dunia yang penuh dengan masalah, di mana kerajaan
kerajaan surga itu bisa dijauhi dari kita. Kenapa? Karena dunia ini iblis ada di mana-mana, saudara. Dia bisa menyerupai apapun. Dan saudara harus perlu ketahui bahwa hidup di dalam dunia ini adalah tantangan, saudara. Seperti kita masuk di air jeram. Gelombang itu sekali tempo akan naik turun, dan itu kapal perahu hidup kita akan nabrak di dinding-dinding yang curam, batu-batuan yang terjal, bahkan turun sampai turun. Oleh masikir. Tetapi aku berkata kepadamu, sampai kamu ke lembah kelempung dalam alam maut, aku selalu menyertai kamu. Ini yang harus diimani. Jadi kalau kita terus begini, Tuhan tidak membiarkan kita di alam maut. Dia angkat kita dan dia pegang kita erat-erat. Kamu harus percaya bahwa aku ada bersamamu. Nah, ini yang dipegang. Jadi setiap ayat itu sebetulnya mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sebarang sedikit pun, tidak pernah. Maka itu mari kita belajar. Jadi di sini ada gambar seorang perempuan, di sebelahnya bantal itu ada perempuan bayangan, di sebelahnya tembok itu ada bayangan dia juga yang besar, di sebelah belakangnya ada seperti tangan yang besar, dan di depannya pasti masalah. Jadi hidup kita ini diguncangkan seperti ini. Kalau tidur tidak bisa tidur, kalau tidur juga mimpi-mimpi, kalau tidur juga tidak bisa dengan tenang. Demikian juga kalau kita terus memikirkan masalah itu, kita dibayang-bayangin rasa kekhawatiran yang besar, hingga kita depresi dan kita mulai menjauh. Bukan menjauh, aku gak kenal Tuhan. Loh, cinta, ditanya, kamu cinta Tuhan? Cinta. Tapi pernah doa? Kamu titik yang sudah berdoa. Loh, saya cuma mendoakan. Yang untuk berjalan itu saudara. Saya hanya mendukung untuk doa, ngecas tok, biar panas, saudara yang lakukan. Supaya goal, kan gitu. Intinya seperti itu. Tetapi persoalan ini kadang kabur, saudara. Dikaburkan oleh kuasa-kuasa tidak baik. Keakuan kita, kecanggihan kita. Makanya harus hati-hati. Kenapa? Karena di depan, di samping kita ini ada bayang-bayangan kita sendiri. Keakuan kita, keegoan kita itu melekat sekali di sebelahnya. Dan di belakangnya itu adalah kuasa kegelapan yang akan menerkam kita. Mengapa iblis tidak bisa menerkam langsung? Karena di dalam firman Tuhan kata bahwa aku sudah mematahkan kuasa kegelapan. Kalau diumpamakan dia itu singa, dia tidak punya taring, dia haum-haum tok. Tapi kita sudah ada rasa khawatir yang lebih besar. Makanya kita harus berhati-hati. Keseimbangan iman saudara tidak boleh anjlok. Tapi keseimbangan saudara pada saat saudara menghadapi masalah, saudara harus lebih maju daripada keseimbangan yang saudara alami. Gak mungkin itu. Ya kalau dipikir dengan pikiran kita, gak mungkin saudara. Gak mungkin. Tapi kalau bersama Tuhan, mungkin. Karena Tuhan beserta kita. Amin. Dia itu tidak pernah berubah. Kita yang berubah, saudara. Kita sudah mulai gap sendiri. Aku mulai sakit kayak gini. Mulai saya tidak mau gini. Nggak mungkin. Nah itu secara tidak sengaja kita keseret, hingga kuasa-kuasa itu memberatkan kita supaya kita banyak mengeluh sama Tuhan. Dan Tuhan nggak mungkin, oh kamu sayang, nggak apa-apa, besok kamu diselamatkan. Tak gitu saudara. Tuhan itu nggak merayu. Dengarkan, Tuhan nggak merayu loh saudara. Tuhan ingin ketegasanmu. Dia ingin kamu melangkah, bukan diem minta dilindungi. Kamu harus melangkah. Seperti tahun baru ini, kita semuanya baru. Umur kita nanti akan bertambah dengan ulang tahun kita. Apakah kita tetap seperti dulu? Tidak mau, saudara. Harus bangkit, harus semangat, harus memiliki jiwa untuk semangat. Walaupun kita mudah sakit, mudah diserang masalah, no disitulah. Allah tidak membiarkan kamu sakit. Allah tidak akan membiarkan kamu tergeletak. Allah tidak akan membiarkan kamu hancur hidupmu dan keluargamu.
Allah mencintai warga. Bahkan Allah memperhatikan keekonomianmu. Karena dia sudah berjanji bahwa aku selalu menyertai orang-orang yang berani untuk menghadapi semua ini. Yang berani. Beraninya dari mana? Ya dari Tuhan. Kenapa kok berani? Tuhan suruh maju dulu, bukan kita. Makanya setiap pekerjaan, mulai dari tahun ini, setiap langkahmu mau apapun, di pekerjaan, di keluarga, di masalah apapun, tanya Tuhan dulu. Amin? Bukan tanya Bu Titik, sudah tanya Tuhan dulu. Kalau enggak dijawab-jawab, baru konseling dengan Bu Titik. Itu yang benar. Jadi saudara tidak mengharapkan pada manusia. Itu yang Tuhan mau. Amin? Jadi kita tahu masa depan kita, Tuhan pasti jaga kita. Demikian juga kita lihat di dalam lanjutannya 2 Korintus pasal 5 ayat 4b. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru, itu tanpa menanggalkan yang lama. Jadi kalau kita mau pakai pakaian yang baru, nggak ninggano yang lama, itu nggak bisa. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Maksudnya tahu saudara, kalau kita itu menerima pakaian dari Tuhan dengan kemuliaan tadi, kita harus meninggalkan masalah kita yang lama. Loh, aku tinggal masalah, nggak tahu jawab Bu. Loh, itu secara roh. Secara roh, kita tahu secara fisik kita perangi, supaya kita selesaikan masalah itu. Tapi secara roh, kita harus menanggalkan itu, karena pakaian lama itu usah. Dan pakaian lama itu membuat kamu beban. Tinggalin. Hiduplah di dalam kehidupan pakaian baru, di mana saudara belajar untuk mengucapkan syukur, belajar untuk mengimani segala sesuatu. Sembuh, gak tahu. Pokoknya jalan terus. Itu intinya seperti itu. Jadi kita tahu bahwa rencana yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu tidak setengah-setengah, tapi full sepenuhnya. Jadi mari kita imani bahwa kita harus belajar menanggalkan pakaian yang lama kita, di mana proses hidup kita itu berjalan dengan lancar. Suasana surga akan turun di tengah-tengahnya, dan kita akan mendapat pengurapan yang luar biasa dari Tuhan. Saudara, perhatikan baik-baik persatuan no disegah luhur dema orema. Saya berkata, Tuhan, Pak Jepri 2,5 tahun ini bisa tak Tuhan? Sedih saya. Karena pasti banyak umatmu yang mengeluh. Saya pun juga. No disegah ramedama. Ayo anakku ikut aku, katanya. Kemudian saya melihat ada satu perjalanan seperti ini saja. Jalan setapak, tapi ini kan lebar, kecil saja. Tak seorang pun yang lewat jalan itu. Kemudian dilihatnya di sebelah kiri, jalan lebar, wih, banyak hal-hal yang menakjubkan. Tahu menakjubkan? Senang saya gak masuk daerah itu, karena semuanya itu indah. Lalu Tuhan berkata, seandainya sekarang ini kamu ada di sini, apa yang kamu lakukan? Terus saya bingung. Lihat ikut sini kok seneng ya? Tapi kenapa kok Tuhan tunjuk jalan yang sepi ini? Hanya saya berdoa, Tuhan, kehendakmu saja yang jadi. Karena saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Tuhan tidak jawab. Saya teriak lagi, Tuhan, bicaralah Engkau. Saya ini hamba-Mu yang tidak tahu jalan. Tolong tunjukkan jalan ini. Apa yang harus saya perbuat? Dan dijawab saya. 3 hari berturut-turut baru dijawab oleh Tuhan. Suatu malam, ikut aku hambaku. Ya Tuhan. Karena saya ikut, tapi sebelah kiri. Banyak sekali mujizat. Tapi endingnya, akhirnya, orang itu bunuh diri. Terus yang sebelah sini juga, kan itu kiri kanan, sebelah kiri tapi kiri kanan. Dan yang sebelah sini, wah bertambah megah. Tapi rumah tangganya bercerai-berai. Anaknya melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati. Terus saya mikir, berarti Ayub berjalan di sini. Tidak ada Ayub di sini katanya. Lihat aja,
Bagaimana seperti Ayub kalau kehidupan dia tidak ada sesuatu yang membuat menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi kacau sih. Terus akhirnya kita masuk lagi terus hampir kayak gitu, pokoknya bercerai, terus bunuh-membunuh, terus tidak ada kasih, pukul-memukul, terus dalam pekerjaan rebut-merebut, hak ini, hak itu, pokoknya memusingkan, saudara. Tapi mereka tertawa. Akhirnya jedok di satu tempat yang lebar sekali, pintunya tertutup. Tapi pintu itu panas hawanya, saudara. Dari berapa meter jauh, mukanya sudah kayak umek, keringatan semua rasanya kalau manusia. Panas sekali. Tuhan berkata apa? Kalau sudah tiba waktunya, penghakiman sudah dimulai, pintu ini akan terbuka. Ya ampun Tuhan, pintu apa? Saya bilang itu. Akhirnya Tuhan menjawab lama sekali dengan hati yang sedih pasti. Itu namanya alam neraka. Saya kaget, saudara. Oh, ternyata di dunia ini sudah mulai menyusunnya iblis. Ya, hatiku sangat gemetar. Itu ada dalam kitab Korintus, Lukas dan Matius. Hatiku sangat gemetar dan galau kasarnya. Manusia semoga tidak ke sana. Sudah itu pagi, itu malamnya. Kemudian paginya kalau enggak 2 hari lagi, 2 harinya lagi, ikut aku, katanya. Ikut jalannya sepi, tapi ketika saya melangkah, ada sesuatu gerakan, semangat itu, maju terus, kuatkan imanmu, seperti itu. Terus langkah lagi yang kedua, hiduplah dalam kebenaran, maju terus, lewati badai ini, pasti mampu. Jadi ada sesuatu kekuatan, sampai kemanapun arahnya itu terus bicara, dan tidak sama kata-katanya, saya lupa, tapi kata-katanya membangun orang yang ada jalan di situ. Akhirnya saya ada satu tempat yang lebar dan gersang. Ada salib yang menjulang sampai ke langit, terbuat dari emas. Saya tidak mampu memandang karena silonya, dan saya jatuh tersungkur. Tuhan, inikah salibmu? Kemudian para malaikat keluar dari sela-sela kiri kanan salib itu dan berbunyi memuliakan Tuhan. Hosana, Hosana, disaut di sana. Haleluya, satunya lagi haleluya, pujilah Allah, amin. Gitu, terus berkumandang pujian sampai saya merasa ada satu sukacita yang luar biasa. Dan Tuhan berkata, inilah salibku. Aku sudah memikul bebanmu, ikutlah aku. Jadilah kalian milikku. Itu pesan Tuhan untuk kita semua. Pada kita ini juga diperhatikan saudara sama Tuhan. Jadilah kesaksian ini menjadi ingatan buat kita, bahwa walaupun jalan kita sempit dan sepi, tapi kita punya semangat yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Kita harus bisa memakai pakaian yang dari Tuhan. Karena dengan pakaian dari Tuhan itu kita harus menanggalkan pakaian yang lama, hidup dalam pembaruan. Kita tidak boleh lagi memakai pakaian yang usang, mikiri itu terus. Kita harus melepaskan itu semua. Karena kita masuk di dalam salib yang besar, di mana salib itu akan mengangkat beban kita. Mari kita sama-sama ke Kanaan. Amin. Kanaan itu tujuan kita, surga. Mari kita lewati semua itu, karena Tuhan menyertai kita. Di sini ada satu orang dan memakai tongkat. Tongkat itu menandakan tentang kemuliaan Tuhan, di mana tongkat itu berkuasa atas hidup kita. Kalau kita tidak memiliki tongkat, ada talenta masing-masing orang diberi tongkat dan ada tidak. Tapi kalau kita tidak punya tongkat, berarti urapan Allah itu juga sama di dalam hidup kita. Demikian juga yang memakai tongkat itu harus memiliki tongkat itu dihidupkan terus. Bagaimana caranya? Setiap kali kita punya masalah, setiap kali kita menyembah,
Tuhan, ini tongkatmu, aku serahkan kepadamu. Pakai tongkatmu sebagai kemuliaan namamu. Amin. Kalau Tuhan memberikan satu-satu orang talenta, itu yang harus dihidupkan. Suatu saat kita akan berdoa untuk talenta kita. Amin. Supaya kita tahu bahwa kesadaran kita ini yang tidak sempurna. Ketika kita punya talenta itu, kita pegang talenta itu sampai akhir hidup kita. Dan kita menjadi miliknya. Amin. Ada satu perkataan di sini, saudara, sebelum saya tutup. Kita memiliki Tuhan yang besar, yang mengasihi kita, benar. Dan peduli pada kita, benar, amin. Dengan penuh harapan bahwa sesuatu yang baik pasti terjadi pada kita. Jadi harapan kita seperti itu. Tuhan, karena apa? Karena Tuhan adalah Tuhan dari awal yang baru. Ya, saudara, Dia menyukai awal yang baru, Dia menjadikan segala sesuatu baru. Jadi kita menjadi anak Tuhan tidak boleh vakum terus, tapi kita harus menjadi anak Tuhan yang selalu bangkit dan penuh dengan semangat. Kenapa? Karena roh Tuhan akan mengaruniakan kita kuasanya yang besar untuk kita. Amin. Kita perlengkapi, kita minta supaya Tuhan membuka jalan di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, itulah firman Tuhan.